tapi jadi satu. Nanti masuknya ke literasi membaca apa ke numerasi. Jadi satu soal itu ada yang cenderung ke literasi membaca, ada yang cenderung ke numerasi. Terus soalnya tuh gak ada yang pakai Bu, gak ada, dia secara kontekstual semua, pengalaman nyata oleh anak-anak itu sendiri. Kalau kita kurikulum merdeka pembelajaran diferensiasi, soalnya juga harus kontekstual, berdiferensiasi, dan sesuai dengan pengalaman anak. Coba ya, saya tes panjenengan, saya tidak membaca PPT juga. Slide lagi buka. Nah ini tadi sudah, slide lagi. Nah ini sudah ya, tadi dibaca Pak. Saya tes langsung saja, nanti jenengan bikin ya. Nanti jenengan buat, hari ini jenengan buat sampai jam setengah 12. Dari soal ini, kira-kira yang mau ditanyakan apa? Ingat-ingat, jangan soal yang misalnya berapa hadiah kalau juara 1 miliar. Jangan soal seperti itu. Coba Bapak Ibu, 1, 2, 3, ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan. Kira-kira pertanyaannya apa yang mau dilontarkan? Dari yang mudah dulu, nanti ke yang sulit. Coba. Ini nggak bisa ya? Oh ini apa? Bentuk bangun datar apa saja yang ada pada gambar tersebut? Bentuk bangun datar. Ya, boleh nggak? Bentuk bangun datar apa saja? Kemudian jumlahnya berapa masing-masing bangun datarnya? Oh gitu ya, boleh. Dia masih kotaknya. Ya. Nah, kotaknya ada berapa? Ini ada berapa? Nggak apa-apa ya. Boleh yang berdasarkan informasi di dalamnya. Lagi, ayo. Nanti kalau udah terbiasa satu, nanti berikutnya lagi dijamin Bapak Ibu kalau bikin soal nggak usah lihat buku paket, langsung ambil yang kontekstual, langsung bisa menyusun. Ayo latihan. Apalagi. Jangan tanya bulan apa saja. Jangan. Bulan apa saja dilaksanakan pertandingan Juni sampai Oktober. Jangan tanya gitu. Yang kira-kira melatih bernalarnya anak, kreativitas anak, bernalar kritis anak, berpikirnya anak itu harus muncul. Jadi anak nggak perlu ngapalkan. Intinya anak tidak perlu ngapalkan. Coba ayo jawab. Berapa bulan pelaksanaannya? Itu Juni sampai Oktober, gampang, nggak apa-apa. Untuk level anak SD kelas 1, nggak apa-apa ya. Nanti makin tinggi tahu. Ayo apa lagi? 1 miliar nolnya berapa? Simpel dulu, itu draft kunci yang mau ditanyakan gitu. Prakati jelas kok itu nengono. Satu soal tuh bisa banyak. Nanti levelnya dari yang paling mudah ke tingkat yang paling sulit, benar nggak? Ayo apa lagi? Berapa pemain futsal? Boleh, lalu dilanjutkan. Apa perbedaan futsal sama sepak bola? Gitu dia pikir, kan dia nyata sekali, gampang. Oh futsal itu ada segini. Nah, gitu ya kan, dia langsung berpikir, tidak usah ngapalin gitu. Paham nggak maksud saya? Yang membuat soal yang benar tuh kayak gini, ya, bukan lihat buku paket lalu yang ada di buku paket dibuat soal. Disebutnya AKM soalnya dulu, ya. Ya pertanyaannya ada di situ jawabannya, bukan seperti itu. Justru yang seperti itu cuma baca saja, tetapi tidak masuk untuk bernalar kritisnya. Ayo apa lagi? Ayo kalau satu-satu kan lucu ya. Yang wakil saja, ayo Pak, Bapak mau ngomong apa Pak? Bapak Kiai, ayo. Kan terbiasa aja, karena terbiasanya lihat buku paket, lalu soalnya dibaca, diketik ulang, jawabannya omong A, B, C, si A benar C, B, C, D nya disalahkan. Monotok itu zaman K13, ya enggak? Zaman sebelum kurikulum merdeka dan masih UN. Ayo jawab. Workshop itu ya harus Bapak Ibu workshop. Nah, jadi work itu kerja, workshop dengkil atau kikil. Ayo, ayo, work itu tidak harus bekerja tangan, loh, berpikir loh, work tuh ya. Ayo apa? Enggak soal yang hafalan. Ayo apa lagi? Banyak loh ini. Ayo Pak, apa Pak? Ayo Pak. Salah nggak Bapak? Ibu yang di pojok. Ayo Pak. Gak kelihatan loh. Ayo apa kira-kira? Bukanya HP weh. Bu, latihan dulu. Seperti ini, mencoba Bapak Ibunya mencoba tingkat tinggi dulu, berpikir tingkat tinggi di sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu bisa, turunan ke bawahnya pasti bisa. Kalau Bapak Ibu
berapa, benar. Kemudian bagaimana sih tata cara pendaftarannya? Bisa dilihat di www.superlife.id. Terus ada lagi di mana diselenggarakannya futsal. Terus futsal sama jumlah pemain futsal ada berapa? Sama kan dengan sepak bola. Nah itu tuh mikir. Bapak Ibu jangan habis ini kalau sudah tahu jangan pernah bikin soal lagi, lihat buku. Di AN-nya nggak ada. Kasihan anak-anak ibu ngedrill terus soal-soal. Saya kayak di buku persis K13. Kasihan anak-anak, kelepok nanti di AN-nya. Di AN-nya kelepok di kelas 5 ya. Kelepok nanti dia bingung dia. Asal isi akhirnya. Nah tapi kalau dilatih begini terus dia seneng. Terus ngamati terus. Ini ya jawabannya dan dia akan berpikir sendiri, tidak mencontek. Ayo gurunya dulu harus bisa. Pak Kiai tadi belum jawab loh. Pak Kiai silakan Pak. Apabila tim dari Kudus ingin mengikuti Euro Futsal, pertandingan yang akan diadakan akan berada di mana? Oh, Di mana? kalau Kudus ada pertanyaan di mana? Gitu. Itu kan ada Bandung, Semarang, Surabaya, Jakarta. Tah raketok kok. Buka. Itu kan sebenarnya. Kalau dia mau nonton orang Kudus, nanti dia nontonnya di mana? Terdekat Semarang. Maksudnya gitu kan? Itu berarti gurunya ini tadi yang jawab itu ini sudah jos ini. Anda yang belum jos, dijos kan? Ini bapak jos, yang belum jos dijelaskan ini guru penggerak mana ya dijos. Lainnya ya Pak, benar nggak Pak? Yuk lainnya yuk. Itu jelas. Yang lainnya dijelaskan ibu yang pojok. Satu soal bisa beragam bentuk soal. Jadi di satu soal satu toh ditakok bentuk yes dan tidak, iya dan tidak, kemudian dijodohkan, bisa ditanyakan dan ganda, bisa ditanyakan isian singkat, bisa ditanyakan uraian. Nah nanti itu levelnya berlevel, tapi satu soal tapi berlevel. Paham gak nih maksud saya nih? Paham. Jadi satu soal tapi berlevel. Nanti kalau ibu udah nyoba bikin, ibu akan paham. Ini kan lagi mancing dulu ya, seperti apa cara membuatnya. Ayo lagi silakan. Mencoba. Iya, Karena oh iya mencoba. Nah, tertarik akhirnya sudah selesai makannya Ya. soalnya. Nah ini Nah, itu nanti nyambung, sebetulnya nyambung. Yang saya maksud ini nyambung semua. Cuma kan kadang-kadang orang itu paham dengan teori 15 1 tahu applying, knowing, reasoning, tapi di level soalnya tuh di mana letaknya. Nah, kan kadang begitu ya, benar nggak Bu? Bagus Pak, reasoning. Jadi itu yang mengapa yang terakhir. Atau nanti how yang belakang ya. Bagaimana kok bisa terjadi? Nah, misalnya ternyata pertandingan itu mengakibatkan keributan. Karena diceritakan di situ seperti konteks personal. Seseorang main dari ini, nah itu kan konteks personal, sudah mulai konteks personal ya. Ini sudah mulai apa yang akan terjadi. Nah itu sudah mulai bagaimana, how, itu lebih sulit lagi, level paling sulit. Klasifikasinya 3 yang tadi dibacakan Pak Mariadi. Knowing, hanya mengetahui, benar ya Pak? Kemudian applying, ya, mencoba menerapkan bagaimana, kemudian terakhir reasoning, bagaimana dan mengapa. Ayo lagi, why and how. Ayo lagi yang basisnya numerasi coba jajal. Iya Pak, silakan Pak. Nah itu. Berapa menit waktu permainan futsal? Boleh berapa menit waktu pemain futsal, tapi tuh di situ ada nggak untuk menjawab? Kata kuncinya Harus ada di membuat soal, di situ harus ada jawabannya, tetapi berpikir. Nah, misalnya gimana kita tahu tata caranya? Nanti ya orang tulisannya kok di www. Nah, maksudnya bikin soal, tetapi di situ ada jawabannya, tapi harus mencari dengan berpikir. Nah, intinya itu. Kalau tadi apa Pak? Tadi Pak, bagus sih bagus. Apa Pak? Apa Pak tadi Pak? Berapa menit? Nah, itu nanti ngapalin karena di situ ada nggak sih keterangan berapa menit permainan futsal? Nggak ada. Nah, bagus Pak. Bapak akhirnya mengeluarkan kalimat tersebut untuk saya bisa menjelaskan, ya nggak? sono ning kene. Jadi kesimpulannya jangan membuat pertanyaan yang di situ tidak ada. Akhirnya ujung-ujungnya ngapalin. Ingat-ingat kata guruku sembilan menit gitu. Jangan yang ada. Intinya dia tidak perlu menghafal, tapi hanya butuh berpikir. Yes, mana Pak? Bisa dipahami nggak Bu? Intinya dia tidak perlu menghafal, tetapi
Tapi dia menjawab soal itu dengan cara berpikir karena di situ ada jawabannya. Tapi jawabannya tidak ceplok langsung gitu kan. Berapa bulan pelaksanaan? Nah itu langsung, itu terlalu mudah sekali. Untuk anak SD nggak apa-apa kelas 1, ya Pak ya. Ayo lagi silakan, nggak apa-apa mencoba salah nggak apa-apa. Ya. Berapa hari pelaksanaan? Hari kan bentar berapa minggu pelaksanaan? Udah saya oh belum. Nggak tahu Bu. Saya sudah tahu maksud dia kemana, maksudnya belum, saya sudah tahu. Just jadi 1 miliar pemenang, lalu 1 orang pemain dapat berapa? Pertanyaan sudah yang playing, penerapan berapa? Kalau gini-gini jadi berapa? Dapat ada berapa? Udah playing. Sudah banget, tidak hanya knowing ya. Knowing kan tadi di mana? Terus kalau pelaksanaan di Kudus gimana? Nah itu masih knowing, hanya ingin mengetahui. Pemahaman sederhana, itu sudah playing. Kalau 1 miliar pemainnya ada berapa? Lalu satu pemain hadiahnya dapat berapa? Jos. Itu numerasi lagi. Ayo lagi. Pasti nanti dapat jos. Iya ibu silakan. Ini kan seru. Ini kan jos lagi. Waduh, iya jos. Iya jos. Sudah Pak. Ngomong kok ya disebut. Soalnya cocok. Nah, gitu. Iya. Pertanyaannya, kalau pelaksananya Juni sampai Oktober lalu berapa hari? Dia kan mikir Juni, kan nggak ada ngapalin, hanya mengingat, nggak ada ngapalin loh. Tidak perlu ngapalin, baca buku sampai demi-demi misi ke belakang nyoe, turu nyoe, mangan nyoe, lungo-lungo yo bawa buku, tidak perlu kan? Hanya tidak menyangka dan guru-gurunya tidak menyangka, selalu ada excited di situ. Si siswa itu begini. Kamu pilih benda yang kamu suka, fungsi ya? Dia kan jawabannya harus jawaban pasti. Terakhir saya tanya, kamu apa? Kenapa? Kertas. Ya jelas ya, enggak. Saya mau marahin dia, kan nggak boleh. Kertas, emang saya suka kertas. Suka kok kertas? Tapi itu apa yang lainnya? Enggak, saya suka kertas. Saya tidak tahu kertas itu isinya apa. Sudah selesai juga ya kita presentasikan. Tadi kamu udah, yang bagian anak itu maju. Saya suka kertas, alasannya kertas ini bukan kertas biasa, kata dia bilang itu. Saya anaknya pada kita ngomong bukan kertas biasa. Kertas itu memiliki simbol-simbol yang untuk komunikasi dengan teman ketika ingin sebuah rahasia dan nggak boleh diketahui teman lain. Gurunya langsung wow, terus langsung gini. Contohnya itu saya nggak mudah, nggak mudah apa. Terus ini yang tadi siapa? Yang nanti yang sudah dekat sama mereka, bersama teman-teman khusus. Jadi kalau kita membahas sesuatu tidak ada orang, aku ikutan dong, nek anak sama orang ngomongnya rakan-rakan ya. Nah, aku udah tuh, dia sampai begitu loh. Terus coba kalau A kayak apa, A, B, C nih. Itu kamu kelas berapa? Kelas 7. Menciptakan sendiri tulisan-tulisan simbol yang kayak kode-kode. Dan itu gurunya kaget sekali yang bahasa Indonesia. Lulusan pramuka itu. Lulusan pramuka semua kode semua. Ya. Atau ya, jadi kan anak mungkin pintar pramuka bisa jadi ya. Jadi dia pintar banget. Jadi kalimat di kertas itu ada kode-kode yang dia jawab A itu ini, B itu ini, terus kalau jawab ini begini. Keren loh. Sampai gurunya kaget. Berarti itu menciptakan sandi sendiri, benar nggak? Kode sendiri. Katanya, wah cocok jadi hitam ini Bu, kata gurunya. Itu saya kaget juga. Nah Bapak Ibu kalau tidak pernah mengizinkan anak untuk berpikir, nggak akan nemu ada anak yang seperti ini di SMP 1 Jaten. Itulah yang dimaksud menemukan profil pelajar Pancasila pada diri anak-anak. Kita nggak pernah tahu dan kita akan buta. Ternyata ada yang begitu ya. Karena selalu dikasih soal-soal yang hanya menghafal. Terakhir saya tanya, kalian suka dengan model pembelajaran ini? Suka Bu, semoga nanti guru-guru saya kayak gini, waduh, terus saya guru-gurunya kayak Rododia ya bener. Tapi terus mereka akan mencoba. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu tingkat yang paling dewa ya Pak pertanyaannya. Berapa hadiahnya? Tapi siapa tahu ada di www.superlife.id ada, siapa tahu ada keterangannya ya kan, 1 miliar itu untuk berapa-berapa. Lagi, Ibu lagi, ya. Monggo Bu. Siapa saja yang berhak mengikuti turnamen itu? Kira-kira kalau ini jadi guru, jadi
siswa, sulit nggak? Nah, nanti refleksinya, kalau ibu melontarkan pertanyaan, lalu ibu sendiri sulit menjawab, jangan itu dijadikan pertanyaan, karena pasti siswa juga tidak bisa jawab. Paham ya Bu? Seperti Bapak Ibu guru termasuk saya, dulu kalau bikin soal K13, aku guys siwangan-angan ben keren, barbarannya aku dia gak bisa jawab. Pernah loh saya bikin soal sejarah susah banget, tiba-tiba saya suruh jawab sendiri, saya nggak bisa. Nah, jadi introspeksi dulu, level saya aja nggak bisa, apalagi level anak. Itu dulu saya begitu. Ibu, kira-kira ada nggak jawabannya? Mana coba? Berarti ibu jadi sekali ya. Top, balik di top. Yang mana sih Bu? Saya jangan lihat. Kok jeli banget kan lo? Yang mana sih? Di atasnya baik-baik.